Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan, hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita kembali melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah, yaitu perjalanan hidup seorang manusia terbaik, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas tentang penawaran yang diutarakan atau ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penawaran dari orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka memberikan penawaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwah Islam, menghentikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Penawaran tersebut ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menolak secara tegas, sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau. Nabi SAW mengatakan, ma taquluna ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum wala syarafa fikum walal mulka alaikum walakinna Allah ba'athani ilaikum rasula, ya, wa anzala alayya kitaban wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira faballigtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Nah, ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Jawaban yang berisikan penolakan tawaran-tawaran orang-orang kafir Quraisy berupa apa? Berupa harta, kemewahan, kedudukan, kekuasaan, kerajaan, dan bahkan orang kafir Quraisy pun menawarkan terkait dengan masalah peribadatan atau masalah agama. Ya.
Nah, kata Nabi SAW, kata beliau SAW, aku tidak menginginkan tawaran kalian. Nah, ini tegas dari Nabi kita Muhammad SAW. Aku tidak menginginkan tawaran kalian. Aku tidaklah datang dengan membawa misi-misi itu. Aku tidak meminta harta-harta kalian. Tidak pula kemuliaan di tengah-tengah kalian. Dan tidak pula meminta tahta kerajaan atas kalian. Akan tetapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang rasul, ya, menurunkan kepadaku sebuah kitab yaitu Al-Quranul Karim, dan memerintahkanku untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Aku telah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian dan telah menasihati kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, maka itulah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka kewajibanku adalah bersabar atas urusan Allah tersebut sampai Allah memutuskan perkara antara aku dengan kalian. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Dari ucapan Nabi SAW ini dengan tegas bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan dakwah agar manusia masuk ke dalam Islam, agar manusia hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak bertujuan atau bukan tujuan beliau untuk duniawiyah. Beliau secara tegas menolak segala urusan yang berkaitan dengan duniawiyah. Karena beliau adalah seorang rasul yang Allah Ta'ala telah berikan tugas, telah berikan amanah untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Karena inilah tugas dari seorang rasul, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, dan jika tidak kamu kerjakan, artinya tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya, fama balagta risalatahu, yaitu kamu tidak menyampaikan amanatnya, artinya tidak menyampaikan risalah wahyu syariat yang Allah telah berikan kepadamu. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maka kewajiban kita selaku umatnya, kita adalah menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasul kita. Adapun kewajiban Rasul adalah menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah, Allah yang menganugerahkan risalah yaitu kerasulan, wa 'ala rasul al-balag, dan kewajiban seorang rasul adalah menyampaikan risalah tersebut, wa 'alaina at-taslim, sedangkan kewajiban kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Ini kewajiban kita, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Metode berupa penawaran yang diutarakan, disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy dan musyrik Quraisy ini gagal, di mana Rasulullah SAW menolaknya. Namun orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak putus asa. Mereka tidak berhenti hanya sampai di situ. Mereka tetap berupaya, berusaha
untuk apa? Untuk menghambat dan menghentikan dakwah Islam ini. Ya. Karena inilah orang-orang atau keinginan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Di mana orang-orang kafir Quraisy Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan keinginan mereka, di mana mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mengkisahkan atau menyampaikan kepada kita keinginan orang-orang kafir Quraisy atau secara umum orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, yaitu ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Allah, agar agama Allah tidak tegak dan tidak menyebar atau tersebar di muka bumi ini. Di dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallah biafwaihim. Kata Allah, mereka berkeinginan an yutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Allah, biafwaihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan melakukan kedustaan-kedustaan, dengan melakukan penyebaran fitnah, dengan melakukan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang mulia ini. Kata Allah, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walau karyal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya. Meskipun atau berbagai macam usaha-usaha, upaya-upaya yang telah dilakukan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, untuk memadamkan, untuk menghilangkan agama Allah dari muka bumi ini, namun Allah memiliki kekuasaan. Allah memiliki kehendak, di mana Allah tetap menjaga agama yang mulia ini, menjaga Islam yang mulia ini tetap berada di muka bumi, tetap tersebar di kalangan manusia. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy, Pak, kegagalan demi kegagalan yang mereka alami, mereka tidak putus asa. Mereka tetap berupaya untuk menghentikan dakwah Islam. Maka setelah penawaran-penawaran yang diutarakan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu gagal, mereka membuat metodologi yang baru, membuat cara yang baru bagaimana agar Islam ini terhenti, tidak lagi tersebar di kalangan manusia. Ya. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pemboikotan, Pak. Atau istilahnya adalah embargo, di mana mereka memboikot Nabi SAW berserta keluarga beliau, berserta orang-orang yang mendukung dakwah beliau. Ya, sehingga terjadilah perkumpulan di kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, di mana dikatakan di dalam riwayat mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah, ya, di mana kediaman Bani Kinanah ini terletak di lembah Mu'assab, dan mereka berkumpul di sana dengan berjanji dan bersumpah untuk apa? Yang pertama, untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Kenapa? Yang diembargo adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dikatakan di dalam riwayat karena Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib adalah bani atau kabilah yang bersikeras
menjaga Nabi SAW, membela Nabi SAW dengan mati-matian, agar dakwah Islam ini terus berjalan, agar dakwah Islam ini terus berlanjut, sehingga boikot atau embargo selain ditujukan kepada Nabi SAW, boikot dan embargo itu pun ditujukan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Yang pertama adalah tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kedua, tidak berjual beli dengan mereka. Jadi di boikot, Pak. Bani Hashim, Bani Muttalib itu tidak boleh untuk bertransaksi, melakukan jual beli, baik menjual ataupun membeli di kota Mekah itu. Ya. Kemudian tidak boleh bergaul. Jadi akses bergaulnya Bani Hashim dan Bani Muttalib itu ditutup oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian tidak boleh berbaur, tidak memasuki rumah maupun berbicara dengan mereka. Hingga apa? Hingga mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW. Sehingga Bani Hashim dan Bani Muttalib menyerahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mereka bunuh. Karena kalau mereka sudah berhasil membunuh Nabi SAW, otomatis yang namanya dakwah Islam itu akan terhenti, tidak lagi berlanjut, tidak lagi tersebar Islam itu di kalangan bangsa Arab pada saat itu, Pak. Ya. Maka diriwayatkan juga oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri di dalam kitab Raihul Maktum, yaitu kitab sirah nabawiyah beliau, bahwa lembaran atau pemboikotan itu ditulis, Pak, ditulis di kertas selembar, ya. Dan inti dari tulisan di kertas atau di dalam pemboikotan itu dikatakan atau diriwayatkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri di dalam kitab sirah beliau, yaitu ala yaqbalu min Bani Hashim sulhan abadan, bahwa mereka selamanya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim. Wala takhuduhum bihim ra'fatun hatta yusallimuhu lil qatli. Ya. Dan tidak akan berbelas kasihan. Artinya tidak peduli itu, Pak. Tidak akan memberikan belas kasihan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sampai apa? Sampai mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya. Nah, pemboikotan ini, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini berlangsung kurang lebih dikatakan oleh para ulama sejarah yaitu 3 tahun, Pak. Bayangkan, Pak. 3 tahun mereka, yaitu Rasulullah SAW dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dan keluarga beliau, tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Mereka tidak bisa keluar, sehingga dikatakan di dalam riwayat mereka terisolasi di sebuah celak bukit milik Abu Thalib. Ya. Sehingga mereka tertahan di sana, Pak. Tertahan di sana. Ya. Di mana mereka mengalami kelaparan. Kemudian dikatakan di dalam riwayat sampai mereka memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu jeritan kaum wanita pun terdengar karena menahan rasa lapar. Ditambah lagi dengan tangisan bayi-bayi karena kelaparan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ya, selama pemboikotan itu berjalan dan berlangsung, di sana terdapat banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara pertolongan yang
dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau. Di antaranya kata para ulama sirah nabawiyah atau sejarah, yaitu ada seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam ini merupakan salah satu keponakan dari istri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Di mana Hakim bin Hizam ini pernah membawa sekarung gandum untuk diberikan kepada bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Namun Hakim bin Hizam ini sempat ketahuan oleh Abu Jahal dan sempat ditangkap oleh Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini benar-benar Pak ingin menutup akses bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau, dan dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, kemudian ditangkap, lalu Allah memberikan pertolongan kembali. Muncullah seorang yang bernama Abul Bukhturi. Abul Bukhturi inilah yang menengahi dan menjadikan Hakim bin Hizam lolos dari hadangan atau penangkapan Abu Jahal, sehingga Hakim bin Hizam ini berhasil memberikan gandum kepada bibinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini yang pertama, pertolongan pertama. Kemudian pertolongan kedua dari Allah Subhanahu wa taala selama pemboikotan itu berlangsung dan terjadi, di mana kalangan kafir Quraisy itu tidak semuanya Pak setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Tidak semuanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy sepakat dengan keputusan mereka dengan memboikot Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sehingga terjadi pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra di kalangan kaum Quraisy dalam hal pemboikotan ini, di mana ada dari kalangan mereka yang pro, artinya tetap yang namanya pemboikotan itu harus berlangsung, harus dilanjutkan sampai Nabi Muhammad SAW itu mati, atau sampai mereka Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, lalu kita bunuh. Kemudian ada yang kontra, di mana pihak yang kontra ini berusaha untuk membatalkan lembaran pemboikotan tersebut. Nah, pihak yang kontra ini diperakasai dengan Hisham bin Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay, yaitu masih keturunan dari kakek-kakek Nabi SAW, yaitu Lu'ay. Nah, di mana Hisham bin Amir ini dikatakan di dalam riwayat, beliau secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan mensuplai bahan makanan. Nah, ini pun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi Hisham bin Amr ini setiap malam ini secara sembunyi-sembunyi Pak, diam-diam selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan mensuplai makanan kepada mereka. Ya. Sehingga Hisham bin Amir ini dengan keinginannya untuk membatalkan pemboikotan tersebut, dia menemui beberapa orang yang memiliki pengaruh di kalangan kaum Quraisy. Ada 4 orang yang ditemui oleh Hisham bin Amir. Yang pertama adalah Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dia memiliki ibu bernama Atika binti Abdul Muttalib, artinya masih putri dari kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Di mana Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ini mendukung apa yang diinginkan oleh Hisham bin Amr. Kemudian orang yang kedua yang ditemui oleh Hisham bin Amr adalah Al-Mut'im bin Adi. Kemudian yang ketiga adalah
Abul Bukhturi bin Hisham. Kemudian yang keempat ada Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Nah, sehingga mereka berkumpul berlima ini, Pak. Mereka berkumpul, dikatakan di dalam riwayat berkumpul di salah satu pintu arah masuk ke Masjidil Haram, yaitu pintu Hajun namanya. Pintu Hajun. Dan mereka berjanji akan melakukan pembatalan terhadap lembaran pemboikotan tersebut atau sahifah itu. Karena sahifah atau lembaran pemboikotan itu ya digantungkan di dalam Ka'bah atau di rongga Ka'bah itu. Digantungkan. Jadi agar semua orang tahu bahwa kaum Quraisy memboikot dua bani, itu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mereka berkumpullah, yaitu berlima ini berkumpul mengatur strategi untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Kemudian pada pagi harinya mereka berlima pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Nah, lalu Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi datang dengan membawa senjata. Sebelumnya beliau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian menghadap kepada keramaian orang sambil berkata, "Wahai penduduk Mekah," kata Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, beliau mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim itu binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah, yaitu lembaran pemboikotan itu yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman ini dirobek." Jadi berlima ini ingin merobek lembaran sahifah pemboikotan atau embargo itu. Ya. Kemudian saat Al-Mut'im bin Adi berdiri dan menuju sahifah lembaran pemboikotan itu untuk dirobek, Pak, ternyata di situ terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana lembaran-lembaran itu, Pak, dimakan oleh rayap-rayap. Ya, Allah Ta'ala mengutus makhluknya, yaitu rayap, makhluk yang kecil, untuk memakan kertas tulisan yang ada di lembaran pemboikotan tersebut. Rayap itu memakannya, kecuali yang tersisa hanyalah lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ terdapat lafaz-lafaz Allah, nama Allah, ya, itu tersisa tidak dimakan oleh rayap. Adapun selain itu habis dimakan oleh rayap. Ya, maka lembaran tersebut tidak sampai dirobek oleh Al-Mut'im bin Adi, itu sudah habis terlebih dahulu dimakan oleh rayap. Nah, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengirim rayap-rayap itu memakan semua tulisan. Di mana pertama Rasulullah SAW menerima atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perihal sahifah atau lembaran pemboikotan. Allah Ta'ala memberitahukan Nabi SAW bahwa Allah mengirim rayap-rayap tersebut untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim, kekeluargaan, kekerabatan dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itu tersisa. Ya. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka batalah sahifah atau pemboikotan tersebut, sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ada di celak bukit yang tertahan selama 3 tahun, Pak, bayangkan, Pak, 3 tahun
Nabi beserta keluarganya, beserta Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, dan orang-orang yang mendukung dakwahnya Nabi SAW. Baik Bani Hashim, Bani Al-Muttalib yang masih dalam keadaan kafir atau yang sudah masuk ke dalam Islam. Karena tidak semuanya yang diboikot itu adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, Pak. Tidak. Ada yang masih dalam keadaan kafir, ada yang masih dalam keadaan musyrik. Ya. Akan tetapi karena mereka dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang bersikeras untuk membela Nabi SAW mati-matian, agar Nabi kita Muhammad SAW senantiasa melanjutkan dakwah Islam, menyebarkan Islam kepada manusia atau kepada kaum Quraisy pada saat itu. Ya. Maka setelah pembatalan itu atau pembatalan boikot tersebut, Nabi SAW keluar dari celak bukit milik Abu Thalib, di mana Nabi SAW bebas dari pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun lamanya. Maka orang-orang kaum Quraisy, yaitu kaum musyrikin Quraisy, mereka telah melihat mukjizat, tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun orang-orang Quraisy itu tetap saja tidak mau beriman, Pak. Mereka bahkan menuduh ini bagian dari sihir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tetap mereka itu berada di atas kekafirannya, kemusyrikannya, tidak mau menerima. Padahal sudah jelas Allah Ta'ala perlihatkan mukjizat atau tanda kenabian Muhammad SAW. Tapi mereka tetap tidak mau menerimanya, dan bahkan mereka berpaling dari tanda tersebut, dan malah justru kekufuran mereka semakin bertambah dan menjadi-jadi. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun." Sihrun mustamir. Dan jika mereka, yaitu orang-orang musyrik, melihat suatu tanda mukjizat, tanda kenabian yang ada pada diri seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Artinya mereka tetap menuduh bahwa yang mereka lihat ini merupakan sihir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah Pak, kisah dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, atau orang-orang yang membela dan mendukung dakwah Islam ini atau dakwah Nabi SAW. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang Allah Ta'ala muliakan, demikian mungkin yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan pemboikotan al-ammah, yaitu al-muqata'atu al-ammah, yaitu pemboikotan secara menyeluruh, di mana usaha upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW ini selalu gagal, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Kuasa, di mana Allah Ta'ala memberikan banyak pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang saya dapat sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan, kekurangan datang dari saya pribadi. Jika ada yang benar datang dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin
wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.